Selamat malam teman-teman. Di minggu kelima ini nanti kita diperkenalkan ada metode baru yang digunakan sebagai pembebanan ya, costing, yaitu metode weighted average dan FIFO. Nah ini yang kedua, kita mengenal ada yang namanya FIFO. Nanti kita nggak ada LIFO ya di sini. Saya nggak tahu kenapa LIFO tidak dimasukkan, tapi tidak ada di dalam cost accounting ya. Mungkin logika saya nggak mungkin lah namanya kita berproduksi tapi yang pakai LIFO alias last in first out, yang baru masuk langsung diikutkan produksi sebelumnya gitu kan, nggak, logikanya kan kita pakainya FIFO ya, logika orang normal gitu ya. Kalau kita melanjutkan produksi, proses costing ini kan proses yang dari bulan ke bulan gitu ya, saya udah jelaskan di minggu lalu. Jadi nggak mungkin kalau kita menyimpan sebuah WIP di bulan ini kemudian bulan depannya kita simpan dulu gitu, alias kita pakai dulu yang terbaru, kan nggak mungkin, pasti pakainya yang pertama kali masuk dulu gitu yang dilanjutkan. Nah, untuk WIP FIFO ini yang perlu teman-teman garis bawahi itu kalimat ini, bahwa metode FIFO itu asumsinya adalah untuk pengerjaan unit ekuivalennya itu yang komplit pertama kali itu adalah WIP beginning. Kalau weighted tadi kan kita nggak melihat dia itu WIP beginning atau yang diproduksi bulan ini kan, jadi semuanya tuh langsung sama gitu untuk perhitungan ekuivalennya. Kalau di sini asumsinya adalah WIP beginning itu dijadikan finish good dulu, baru sisanya itu adalah produksi bulan berjalan gitu ya. Jadi ini yang yang bisa teman-teman garis bawahi di dalam buku. Nah, kita seperti biasa, mari kita lihat langsung ke table. Yang pertama, proses costing kita unit ya. Nah, ini masih sama soalnya, ada BWIP, beginning WIP, kemudian ada started during current period, total 500. 500 ini di ending inventory itu kan kita ada fisik 400 bentuknya finish good ya, completed. 400 itu bentuknya finish good dan 100 bentuknya WIP. Nih, 100. Ya. Kalau kita menggunakan perhitungan cost dengan proses costing metodenya FIFO, maka kita menggunakan asumsi itu tadi. Yang menjadi completed good-nya itu adalah yang beginning WIP dulu. Makanya teman-teman bisa lihat di sini, beginning WIP di awal tadi kan kita ada 225 ya. Dengan completion-nya, degree of completion-nya tadi kan kalau dirunut ke atas lagi adalah untuk DM itu 100% penyelesaiannya dan untuk CC-nya 60% gitu kan untuk beginning WIP. Nah, itu barang WIP itu diselesaikan dulu kalau pakai FIFO. Makanya di sini untuk 400 unit ini yang pertama adalah kita ini harus menyelesaikan dulu from beginning work in process ya. 225 dikalikan dengan berapa persen kekurangan WIP-nya. Jadi kalau untuk DM tadi DM kan 100% ya, dia udah menyerap 100% gitu. Maka di sini kenapa ada tulisan 100% minus 100%. Jadi dia sudah tidak membutuhkan lagi untuk DM ya penyelesaiannya. Makanya 225 unit kali 0%, 0 di sini untuk unit ekuivalen DM. Kita DM dulu. Fokus ke DM. Nah, kemudian kalau ini tadi udah 225. 400 sudah jadi ada 225. Berarti sisanya adalah 175. 175 unit ini kalian gunakan sebagai pelengkap finish good. Ya. Jadi 175 ini logikanya adalah finish good 400, ada beginning 225. Berapa tambahannya? Nah, itu dikurangin. Jadi 175. Angka 175 dari situ. Ya. Ini ada keterangannya sih kecil-kecil, tapi
dalam bahasa Inggris ya. Nah, 175 unit ini kalikan 100%. Namanya finished good kan, berarti menyerap biaya 100%. 175 kali 100% sama dengan 175. Ini baru yang finished good. Nah, yang WIP seperti biasa aja logikanya. WIP degree of completion-nya untuk DM di sini terhitung di soal adalah 100%. Berarti 100 unit kali 100% sama dengan 100. Nah, unit ekuivalennya untuk DM itu ditambahkan 0 ditambah 175 ditambah 100 sama dengan 275 unit untuk DM. Ya, beda banget kan sama yang tadi, yang pertama metode weighted ya, weighted average. Nah, untuk yang CC, cost yang CC ini, production cost yang kedua, CC juga sama logikanya. Jadi kita lihat ya di sini. Untuk yang from beginning WIP, tadi kan 225, degree of completion-nya adalah 60%. Sekarang main logika. Kalau ada WIP, tingkat penyelesaiannya tuh 60%. Berarti pada periode ini dia untuk menjadi finished good masih perlu menyerap biaya sebesar 40% sisanya kan. Nah, makanya ini di sini tulisannya 225 dikalikan 40%. 100 dikurangi 60 untuk menjadi finished good ya ini. Jadi 90. Kemudian ditambahkan dengan yang started and completed di periode tersebut. 175 dikalikan 100% sama dengan 175. Itu yang finished good. Yang WIP juga sama logikanya, masih sama kayak yang kemarin-kemarin. Kalau WIP nggak ada asumsi khusus ya, karena WIP. Jadi WIP degree of completion-nya di soal kita untuk CC 50%. Kalau gitu 100 unit kali 50%, 50. Untuk menghitung unit ekuivalen CC berarti tinggal jumlahkan aja 90 ditambah 175 ditambah 50, 315 unit. Yang kedua, setelah unitnya kita bisa hitung, langkah berikutnya kita menghitung cost. Cost-nya seperti tadi, kita jumlahkan dulu total production cost-nya dengan DM dan CC-nya. Cuma yang perlu dicatat kalau kita menggunakan metode FIFO, saat kita mau mencari cost per unit ekuivalen, itu kita hanya membagi dengan yang cost added in current period. Tapi kalau FIFO, kita hanya membagi dengan cost yang muncul pada periode berjalan. Makanya di sini bisa teman-teman lihat di step 4 ya. 19.800 dibagi 275 sama dengan ini per unit, dan untuk CC 52. Oke, setelah ketemu cost per ekuivalennya untuk masing-masing production cost untuk DM dan CC-nya, seperti biasa kita lakukan pembebanan cost ya, assignment cost step yang terakhir. Nah, bedanya lagi di sini karena kita pakai FIFO, makanya kita asumsinya itu tadi yang finish good awal itu dihitung dulu gitu penambahannya gitu. Nah, ini main logika juga, jangan dihafal. Jadi logikanya tadi kan kita mau menyelesaikan finish good awal itu yang pertama kali berubah menjadi finish good kan. Nah, jadi yang ini work in beginning 225 unit ini itu adalah teman-teman bisa lihat di soal yang atas tadi kan sudah diketahui kan beginning WIP-nya dia udah cost-nya DM berapa, CC berapa. Nah, kita perlu menghitung yang ini aja, jadi tambahannya cost ditambahkan pada beginning WIP di periode berjalan. Untuk DM tadi kan kita tidak membutuhkan DM ya, jadi di sini kenapa 0 unit dikalikan dengan $72. Kemudian ditambah dengan CC-nya. Conversion cost-nya tadi kan 90 unit kan, unit ekuivalen ya. Jangan lupa saat assignment cost itu yang dipakai adalah unit ekuivalennya nih. Yang ini. Bukan yang 225 bukan. Pakai unit ekuivalen.
Makanya di sini ada tertulis 90 unit dikalikan 52 dolar. Kemudian dijumlahkan, ditambahkan. Nah, ini kan tadi baru 225 unit. Kemudian sisanya untuk 400 finish good ini, ya, itu dia ditambahkan 175 dari produksi bulan yang berjalan tersebut. Kalau ini sih seperti biasa aja. Teman-teman 175 unit kali 100% kali 75 atau 72 ini juga. Kalau ini sih saya rasa kalian nggak usah dijelasin lagi ya. Nah, kalau ditanya berapa total cost untuk finish good, jawabannya adalah 52.480. Ya. Jadi ini dijumlahkan 26.100, 4680 ditambah dengan yang 175 unit 2170. Dijumlahkan itu jadi total harga pokok finish good. Nah, untuk WIP ending inventory-nya 100 unit lah sama aja. Sama aja kayak logika minggu kemarin tuh sama. 100 unit ekuivalen untuk DM dikalikan dengan 72 dolar ditambah dengan yang CC. Ini 50 unit ekuivalen CC atau 100 unit kali 50% gitu ya. Kali 50 dulu. Dijumlahkan ketemu 9.800. Untuk ngecek, untuk merekonsiliasi apakah perhitungan finish good dan WIP kalian sudah benar atau belum, silahkan finish good-nya dan WIP-nya dijumlahkan. Angka ini harus sama dengan angka total production cost yang tadi. Beginning WIP ditambah dengan cost added in current period. Terima kasih. Selamat malam.